Saudara Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur bakal memanggil Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah terkait rekaman video bagi-bagi uang di Kota Pamekasan, Jawa Timur. Bawaslu Pamekasan, Jawa Timur memutuskan untuk memanggil Gus Miftah setelah melakukan rapat bersama Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam rapat Bawaslu, Jaksa dan Polisi sepakat mengusut dugaan pelanggaran pemilu. Selain memanggil Gus Miftah, Bawaslu juga akan memanggil sejumlah saksi, termasuk pemilik tempat. Tadi ada 3 unsur. Satu unsur pengawas pemilu yaitu kami, yang kedua unsur kepolisian, yang ketiga unsur kejaksaan. Tiga-tiganya sepakat bahwa video yang viral, sebagaimana yang sudah kita ketahui semua, itu patut diduga melanggar ketentuan pasal 523. Langkah-langkah selanjutnya, besok kita akan rencanakan untuk menyusun siapa-siapa yang akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Tentu pemilik tempat menjadi bagian dari daftar yang akan kita undang untuk klarifikasi. Termasuk juga orang yang membagikan uang yang viral di media sosial itu akan kita undang untuk klarifikasi di Bawaslu. Sebelumnya, viral video Gus Miftah sedang membagi-bagikan uang kepada warga di salah satu gudang tembakau di Pamekasan, Jawa Timur. Dalam video itu, tampak seorang penerima mengajak Gus Miftah menunjukkan salam 2 jari dan warga lainnya ada yang membentangkan kaos bergambar Prabowo Gibran saat pembagian uang itu berlangsung. Ya, tak hanya Gus Miftah juga sempat memberikan pantun soal pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Bawaslu memberikan sanksi tegas jika terbukti ada dugaan pelanggaran pemilu dalam aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan. Ganjar menilai sanksi yang tegas sebagai bentuk jaminan pemilu berjalan jujur dan adil. Menutupi kamera-kameranya kita. Ya, mudah-mudahan Bawaslu segera bertindak ya. Dan sampai hari ini kita masih melihat kok belum ada sanksinya ya. Bahkan ada kemarin saya lihat Satpol PP yang menyampaikan seperti itu aja kok tidak cepat direspon. Ini sudah jelas-jelas loh. Ada seragamnya, ada komentarnya. Itu ada yang mengatakan ini tidak melanggar. Saya tidak mengerti lagi. Kalau seperti itu, maka ini memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran. Loh, di mana letak jurdilnya? Ya, di mana letak demokratisasi yang jujur begitu ya? Lebih lengkap terkait rencana Bawaslu untuk memanggil Gus Miftah soal bagi-bagi uang di Pamekasan, Jawa Timur karena diduga melakukan politik uang, kita ulas bersama juru bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Juri Ardiantoro, dan juga Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Suminta. Selamat sore, Mas Juri, Pak Kakak. Selamat sore, Bang Ibrahim. Baik. Selamat sore, Mas Juri. Mas, selamat sore. Baik, sebelum soal rencana dipanggil nih Gus Miftah oleh Bawaslu, Mas Juri, apakah betul soal adanya arahan dari Prabowo kepada Gus Miftah ketika acara di Pamekasan itu? Bagaimana klarifikasinya? Arahan Pak Prabowo kepada tim kampanye tentu saja untuk kampanye yang beradab, kampanye yang tidak melanggar undang-undang, kampanye yang santun, kampanye yang menyampaikan program visi dan janji masa depan Indonesia. Jadi tidak ada anjuran Pak Prabowo kepada tim kampanye untuk melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan, Gus Miftah itu adalah seorang mubalik, seorang penceramah, dai yang
tidak tercatat atau tidak menjadi bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan apa yang diperbincangkan banyak orang terkait dengan pasangan calon nomor 2 itu sesungguhnya tidak bisa begitu saja dikaitkan, karena Gus Miftah itu bukan tim kampanye. Artinya Prabowo Gibran itu, tim kampanye Prabowo Gibran tidak pernah men-setting atau meminta Gus Miftah untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan kampanye. Gitu. Kalau Jadi, ini yang dipertanyakan publik juga kan di videonya kami putarkan tadi ada yang membawa atribut Prabowo Gibran, ada juga yang mengajak jari seperti itu. Kemudian tadi ada juga pantun kalau kiainya Prabowo betul Gus Miftah. Bagaimana kalau soal itu, misalkan banyak yang bertanya itu, Pak Juri? Ya, itu kita sulit mengontrol ya, sulit mengendalikan berbagai aktivitas, berbagai aspirasi atau berbagai tindakan masyarakat yang orang kategorikan sebagai tindakan dukungan kepada pasangan calon ya. Nah, dukungan-dukungan ini kan merebak di mana-mana, bukan hanya kepada pasangan calon nomor 2, tapi juga kepada pasangan calon yang lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi gimana kami bisa mengontrol situasi seperti itu gitu. Kalau sampai Bawaslu akan manggil, berarti ada dugaan sementara soal pelanggaran kampanye, artinya ada. Bagaimana tanggapan dari 02 itu? Kalau Bawaslu sampai akan manggil Gus Miftah? Ya bagus saja, karena Bawaslu kan menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan undang-undang. Bahwa dia melakukan pengawasan atau menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu. Nah, di dalam proses klarifikasi atau pemanggilan itulah nanti Bawaslu akan menyimpulkan seperti apa kesimpulannya. Tetapi itulah menjadi kewenangan Bawaslu. Kami tidak bisa ikut campur di dalam proses yang dilakukan oleh Bawaslu. Dan tentu sebagai warga negara siapapun termasuk Gus Miftah atau siapa saja minta oleh Bawaslu untuk mengklarifikasi tentu ya pasti akan datang. Ya silakan. Baik. Pak Kakak, bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu yang soal ini ada dugaan pelanggaran kampanye maka akan dipanggil Gus Miftah. Bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu sejauh ini? Ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, ada peristiwa ya. Ada peristiwa dulu, kemudian peristiwa ini cukup viral. Dari peristiwa itu ada tanda-tanda. Ada signal. Pertama, signal yang kita lihat secara visual dan auditorial membagikan uang. Kemudian ada secara visual kita lihat ada juga tanda-tanda dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya pantun dari yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu soal pernyataan dari Mas Juri ya. Saya apresiasi bahwa memang bukan merupakan tim, karena yang memang melakukan kampanye atau dugaan pelanggaran kampanye adalah tim. Tetapi tentu saja pemanggilan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam hal ini saya pikir ini perlu diapresiasi. Kenapa? Karena saya pikir soal pelanggaran pemilu, keadilan pemilu, ini tidak sekedar apa yang diwadahi oleh hukum, tetapi juga apa yang muncul menjadi perhatian publik, yang menjadi keresahan publik. Sehingga ini saya pikir menjadi langkah yang cukup bagus untuk Bawaslu dan cukup beberapa langkah juga termasuk Bawaslu Jakpus ya sudah melakukan hal yang saya pikir menjawab pertanyaan publik. Nah, masalahnya ini kan kalau kita perhatikan ada 2 hal yang dilakukan oleh Bawaslu. Pertama, meminta klarifikasi dari pihak-pihak, gitu kan? Iya. Nah, kedua adalah untuk memastikannya berkoordinasi dengan kepolisian dan jaksa, artinya Gakumdu. Nah, kalau kita perhatikan arahnya ini, kalau iya ada pelanggaran, ini potensial nggak pelanggaran pidana, karena sudah pada penyidik. Begitu, Bung Ibrahim. Kebetulan karena di layar Kompas TV ada Pak Juri. Pak Juri, kami baru saja nih mendapatkan informasi bahwa Bawaslu Jakarta Pusat yang kemarin setelah konfirmasi pemanggilan Gibran terkait dengan acara bagi-bagi susu di Car Free Day,
Kami mendapatkan informasi terkini kalau katanya diputuskan bahwa ditemukan adanya pelanggaran hukum lain. Bukan pelanggaran pidana pemilu, tapi pelanggaran hukum lain. Apakah Anda dari tim TKN sudah mendapatkan informasi soal ini? Bagaimana tanggapannya Pak Juri? Ya, kami sudah membaca di media mengenai apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Pertama, itikat baik dari Mas Gibran. Kemarin Mas Gibran sudah hadir memenuhi panggilan Bawaslu. Dalam kehadirannya di Bawaslu, Mas Gibran menyatakan singkat saja, kami tidak memberikan keterangan apa-apa karena kami sudah mendapatkan surat dari Bawaslu RI, Bawaslu Pusat, bahwa apa yang dilakukan Mas Gibran di Car Free Day beberapa waktu yang lalu itu tidak mengandung unsur pelanggaran pemilu. Nah, makanya apa yang dilakukan oleh Bawaslu Jakarta Pusat itu menjadi hal yang aneh. Ya, kenapa aneh? Pertama, perkara itu sudah diputus Bawaslu RI tidak ada pelanggaran. Loh, Bawaslu di bawahnya memproses gitu. Yang kedua, pelanggaran peraturan lain itu kok Bawaslu yang membuat keputusan gitu loh. Peraturan yang dimaksud Bawaslu itu kan peraturan daerah pemerintah DKI Jakarta yang mengatakan area Car Free Day tidak boleh digunakan untuk aktivitas politik, ya kan? Jadi Bawaslu kalau mau memantau, mengawasi atau menemukan atau menerima laporan, ya dikaji saja berdasarkan peraturan lain itu, dan kalau misalnya ada indikasi, serahkan kepada yang menegakkan aturan itu. Siapa yang menegakkan aturan itu adalah pemerintah daerah. Baik. Loh kok ini Bawaslu membuat keputusan berdasarkan peraturan daerah? Saya mau tanya, Bapak itu diangkat bekerja disumpah itu berdasarkan undang-undang apa? Berdasarkan undang pemilu. Tapi kan kalau Bawaslu DKI Jakarta sudah memberikan putusan ketika sudah mengklarifikasi langsung kepada Gibran yang bersangkutan. Kalau Bawaslu Pusat belum secara resmi mengeluarkan putusan itu ya, Pak Juri? Bawaslu sudah dong, Bawaslu RI sudah membuat surat keputusan. Suratnya sudah kami terima. Ya, tidak melanggar undang-undang pemilu atau tidak melakukan pelanggaran. Lah ini Bawaslu bikin putusan katanya Mas Gibran melanggar berdasarkan peraturan lain, ya ini peraturan daerah. Baik. Loh Bawaslu kerja berdasarkan undang-undang pemilu kok memutus perkara berdasarkan peraturan daerah. Ini logika kerja apa ini loh pertanyaan saya. Saya ingin mendapat insight dari Pak Kakak, bagaimana Anda melihat langkah Bawaslu Jakarta Pusat yang sudah langsung mengklarifikasi kepada Gibrannya langsung soal kasus ini, dan ada putusan terbukti ada pelanggaran hukum lain. Itu yang disampaikan oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Bagaimana Anda melihatnya Pak Kakak? Ya, saya mengkritisi dulu Bawaslunya. Artinya ada inkonsistensi secara hierarkis antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Jakpus. Kemudian soal polemik hukumnya, saya pikir polemik hukumnya adalah memang di dalam Undang-Undang 7 ada disebutkan pelanggaran hukum pemilu lainnya. Nah, ini yang kemudian dipakai oleh teman-teman di Bawaslu Jakpus. Nah, soal putusan hukumnya tentu tidak ada putusan hukum yang memuaskan semua pihak. Tetapi saya pikir proses yang sempat viral soal adanya bagi-bagi susu di situ disebutkan, dan juga bukan hanya Mas Gibran ya, ada aktor-aktor lain, aktor politik lain yang hadir. Saya sebagai pemantau pemilu berpikirnya itu bagaimana kita menempatkan pada keadilan pemilu misalnya. Kalau hal-hal yang mirip-mirip offset ya, saya sendiri belum mengkaji secara putusan dari Bawaslu RI maupun dari Bawaslu Jakpusnya, tetapi saya melihat bahwa ya kita apresiasi itikat baik setiap orang, termasuk Mas Gibran untuk hadir di Bawaslu Jakpus. Kemudian putusannya seperti apa tadi Mas Juri melihatnya dari sisi yang saya pikir ada polemik hukum, sah-sah saja sebagai tim untuk menyampaikan itu, tetapi kita ingin tidak ada seorang pun yang impunity, dan ini tidak boleh juga hanya satu cawapres atau pasangan capres-cawapres, semuanya juga sama. Saya pikir banyak sekali artinya hal-hal dengan proses yang dijalani oleh Bawaslu ini masih bisa menjaga untuk kredibilitas pemilu ke depan nih, dan juga Bawaslu ya, saya pikir Bawaslu mungkin dalam penilaian secara hukum pasti ada polemik hukum.
Tetapi yang kita inginkan adalah adanya sebuah kepastian hukum bahwa pemilu ini keadilannya kita jaga. Kita jaga dengan apa? Dengan peraturan yang ada. Memang polemiknya adalah apakah bisa memasukkan peraturan atau hukum lainnya di luar pelanggaran pemilu dalam misalnya putusan-putusan Bawaslu. Nah, kemudian kita juga belum tahu sanksinya sebenarnya apa sih. Mungkin Mas Juri udah tahu ya sanksinya seperti apa. Saya pikir ini lebih pada administratif ya. Kalaupun ada pelanggaran. Sehingga sanksinya mungkin bagaimana membentuk efek jera terhadap semua pihak, bukan satu pihak. Semua pihak mempunyai efek jera dan tidak ada impunity, begitu. Baik, Pak Kakak, Pak Juri, sebelum dilanjutkan, kita dalam perkembangan terbaru, Capres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka telah memberi tanggapan atas putusan Bawaslu Jakarta Pusat terhadap kegiatan bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Kita simak bersama. Ya, kita ngikut keputusannya aja. Siap terima sanksi apa aja ya, Mas? Siap terima sanksi apa aja? Iya, kasih. Ya, ada evaluasi Mas. Ya. Putusan sudah disampaikan oleh Bawaslu DKI Jakarta Pusat dan akan dalam bentuk sebuah rekomendasi hadirnya. Ini bagaimana komitmen dari TKN Prabowo Gibran, Mas Juri, untuk bisa ikut menjaga kredibilitas pemilu ini, Mas Juri? Ya, saya kira begini ya, pasangan calon manapun, pasangan calon nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu sama. Ingin pemilu kita itu bersih, kredibel, berintegritas, semua sama ya. Jadi semua penyelenggara pemilu juga bekerja dengan integritas tinggi secara profesional. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kepentingan-kepentingan itu harus dijaga dan dijunjung bersama, termasuk penyelenggara pemilu. Jangan sampai tindakan penyelenggara pemilu karena keteledorannya membuat pasangan calon tertentu itu dirugikan. Seperti eksploitasi kasus Mas Gibran oleh Bawaslu Jakarta Pusat. Ini kan tentu saja merugikan gitu loh. Seolah-olah Mas Gibran itu tidak tahu aturan dan melakukan pelanggaran pemilu. Padahal itu. Baik. Tampaknya terputus sambungan audio dengan Pak Juri. Warga negara di olahraga itu tidak ada kampanye dan sebagainya. Jadi ini aneh. Baik. Pak Kakak, jadi bagaimana Anda melihat soal ke depan Bawaslu menangani kemungkinan persoalan dugaan pelanggaran baik dari pasangan 01, 02 ataupun juga 03 agar pemilu ini tetap di on the track, jujur dan juga adil nih, Pak Kakak? Ya, saya pikir kadang-kadang ya memang pengawas pemilu itu berhadapan dengan kondisi yang seperti kalau saya analogikan orang bermain bola, gitu kan. Kadang-kadang ya pemain berusaha untuk semaksimal mungkin memenangkan, tetapi kemudian ada jebakan offset misalnya. Nah, offset kadang-kadang offset tipis kan. Nah, kalau kita perhatikan hal itu, saya pikir ya kalau perhatikan kasusnya, bukan putusannya, sebelum pada putusannya, kasusnya itu adalah pada temuan. Artinya memang ada keyakinan dari Bawaslu Jakpus tentang temuan yang mereka temukan. Bukan, kalau saya perhatikan, bukan laporan di register berdasarkan temuan. Nah, temuan ini memang memerlukan unsur-unsur yang jauh lebih pasti ya, berbeda dengan laporan. Laporan ini misalnya bisa tidak diregister. Nah, dengan demikian saya pikir semua pihak, seperti Mas Juri katakan, bahwa semua pihak termasuk Bawaslu RI, provinsi, kabupaten, kota, bagaimana menjaga agar ritme demokrasinya adil. Kemudian ada semacam rasa keadilan. Nah, satu hal yang saya ingin sampaikan adalah kadang-kadang semuanya tidak bisa sekedar diwadahi dengan hukum atau regulasi. Maka soal etika, soal kepekaan, khususnya bagi calon-calon pemimpin bangsa ya, ini perlu dikedepankan. Juga timnya saya pikir, bagaimana, saya tidak perlu menggurui, bagaimana soal kepekaan terhadap misalnya pelanggaran terhadap perda, ya juga jangan dilakukanlah begitu. Oke, kita tangkap. Terima kasih Pak Kakak Suminta, Sekjen KIPP, dan juga Juri Ardiontoro, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Terima kasih telah meluangkan waktu dalam program Kos Petang sore hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih. Baik.